Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas D4C tingkat 2 fisioterapi ingin mempresentasikan tentang registrasi dan izin praktik fisioterapi. Next. Untuk kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, dia Ayu Rahma Kumala dengan NIM P272260249195. Kemudian ada Faza Firdaus Harlistio dengan P272260249196. Dan ada Fedia Salma Muzaki P272260249197 serta Gianina Sidney Karwehni dengan NIM P272260249198. Selanjutnya kita masuk kepada pendahuluan. Dengan latar belakang, fisioterapi merupakan salah satu profesi kesehatan yang memiliki peran vital dalam mendukung proses penyembuhan, rehabilitasi, serta peningkatan kualitas hidup pasien yang mengalami gangguan fungsi gerak dan sistem neuromuskuloskeletal. Dalam praktiknya, fisioterapis bekerja secara mandiri maupun kolaboratif dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan intervensi berbasis ilmu pengetahuan dan keterampilan klinis yang standar. Perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang fisioterapi menuntut para tenaga fisioterapis untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya serta menjalankan praktik profesional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di Indonesia sendiri, untuk dapat menjalankan praktik secara legal dan profesional, setiap fisioterapis diwajibkan untuk melalui proses registrasi dan memperoleh izin praktik. Proses registrasi dilakukan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI sebagai bentuk pengakuan terhadap kualifikasi akademik dan kompetensi seorang fisioterapis. Setelah registrasi, fisioterapis wajib mengurus surat izin praktik atau SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat sebagai bukti legalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan. Next. Kemudian di sini ada dasar-dasar hukum regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013, serta Aturan KTKI dan juga organisasi IFI. Surat Tanda Registrasi. Secara umum, surat tanda registrasi atau STR merupakan dokumen legal yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagai bukti bahwa seseorang tenaga kesehatan telah terdaftar secara resmi dan diakui telah memenuhi standar kompetensi profesinya. Dalam konteks fisioterapi, STR fisioterapi adalah surat tanda registrasi yang diberikan kepada individu yang telah menyelesaikan pendidikan profesi fisioterapi dan dinyatakan lulus uji kompetensi nasional. STR fisioterapi diterbitkan oleh Konsil Fisioterapi di bawah naungan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI. Dokumen ini menjadi syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap fisioterapis sebelum mereka dapat mengajukan surat izin praktik atau SIP dan menjalankan praktik secara legal di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu surat izin praktik. Surat izin praktik atau yang disebut SIP adalah dokumen resmi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan setempat kepada tenaga kesehatan sebagai izin legal untuk menjalankan praktik profesinya di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. SIP menjadi bukti bahwa seorang tenaga kesehatan tidak hanya telah terdaftar dan memiliki kompetensi, tetapi juga telah mendapatkan persetujuan melalui STR. Mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat di lokasi tertentu. Dalam konteks fisioterapi, SIP fisioterapis adalah surat izin yang wajib dimiliki oleh setiap fisioterapis agar dapat melakukan praktik secara sah dan bertanggung jawab di klinik, rumah sakit, puskesmas, atau tempat praktik mandiri. Penerbitan SIP dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota di wilayah tempat praktik fisioterapis tersebut. Yang ketiga yaitu persyaratan registrasi fisioterapis. Registrasi baru dilakukan oleh fisioterapis yang belum pernah memiliki STR sama sekali. Ini biasanya berlaku untuk lulusan baru atau tenaga kesehatan dari luar negeri yang ingin bekerja di Indonesia.
kedua, registrasi ulang. Registrasi ulang dilakukan ketika STR sebelumnya telah habis masa berlakunya, biasanya setiap 5 tahun. Registrasi ulang diperlukan untuk memastikan bahwa fisioterapis tetap memenuhi standar kompetensi. 3. Registrasi STR internship atau lulusan baru. Registrasi ini ditujukan bagi lulusan baru pendidikan fisioterapi sebelum melakukan STR penuh. STR internship memungkinkan lulusan menjalani masa internship atau praktek kerja lapangan di fasilitas kesehatan tertentu di bawah supervisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Faza. Oke, yang kedua ada studi permasalahan. Untuk memperoleh surat izin praktik fisioterapi atau SIPF, pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan administratif yang berbeda tergantung pada status mereka sebagai pemohon baru atau pemohon perpanjangan. Bagi permohonan baru, dokumen yang diperlukan yakni yang pertama ada fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi yang telah diakui oleh pemerintah. Yang kedua, ada fotokopi surat izin fisioterapi atau SIF atau surat tanda registrasi yaitu STR yang masih berlaku. Yang ketiga, ada surat keterangan kesehatan dari dokter. Yang keempat, ada pas foto ukuran 4 kali 6 cm sebanyak 2 lembar, ukuran 3 kali 4 sebanyak 1 lembar. Yang kelima, ada surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyebut tanggal mulai bekerja. Yang keenam, ada rekomendasi dari organisasi profesi yang relevan. Lalu yang ketiga ada masa berlaku perpanjangan STR. Surat izin praktik atau SIP, tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap dapat digunakan sebagai masa berlakunya habis. Aturan ini tertuang dalam ketentuan peralihan pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. STR atau surat tanda registrasi merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Awalnya, STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun. Namun, Undang-Undang Kesehatan yang baru mengubah masa berlaku STR menjadi seumur hidup. Sementara, SIP merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik sehingga semua pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat legal, sesuai prosedur, dan bisa next. Dan ketentuan peralihan pada pasal 449 menyebutkan bahwa STR, sementara STR bersyarat dan SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku STR. STR sementara, STR bersyarat dan SIP tersebut. Sementara itu, STR dan SIP yang telah selesai proses verifikasi dan memenuhi persyaratan segera diterbitkan dan dinyatakan berlaku hingga masa berlakunya habis. Yang keempat, ada sanksi penangguhan STR. Surat tanda registrasi atau STR adalah dokumen legal yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan, termasuk fisioterapis, telah terdaftar dan berhak menjalankan praktik sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Namun, hak untuk menggunakan STR dapat dicabut atau ditangguhkan jika tenaga kesehatan melanggar ketentuan hukum, etika, dan profesionalisme. Yang pertama itu ada sanksi terdiri dari ada sanksi ringan, sanksi berat, sedang, dan sanksi berat. B, ada sanksi ringan terdiri dari yang pertama itu ada teguran lisan, yang kedua ada teguran tertulis, dan yang ketiga itu ada pernyataan yang tidak mengulangi lagi secara tertulis. C itu ada sanksi sedang terdiri dari yang pertama ada pelaksanaan praktik dalam pengawasan. Yang kedua, pencabutan hak praktik sementara paling lama 6 bulan. Dan yang ketiga, ada pencabutan hak praktik sementara paling lama 1 tahun. Yang keempat, ada proses permohonan SIP. Pertama ada definisi SIP.
SIP merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik, sehingga semua pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat legal, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan peralihan pada pasal 449 menyebutkan bahwa STR sementara, STR bersyarat, dan SIP yang sudah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku STR sementara, STR bersyarat, dan SIP tersebut. Yang kedua ada persyaratan permohonan SIP. Persyaratan SIP baru yang pertama itu ada fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua ada surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang. Yang ketiga, surat keterangan lokasi tempat praktik dari desa atau kelurahan. Yang keempat ada pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Dan yang kelima ada surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP. Keenam ada surat rekomendasi dari puskesmas setempat. Terus yang selanjutnya ada fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Yang ketujuh ada pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Yang kedelapan ada fotokopi SIP lama. Dan yang kesembilan ada fotokopi sertifikat rekognisi pembelajaran lampau atau RPL atau ijazah diploma 3 yang sesuai. Lalu ada jumlah tempat praktek yang diizinkan. Fisioterapi memiliki SIPF atau SIFK dapat melakukan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan berupa yang pertama ada puskesmas, kedua klinik, yang ketiga ada rumah sakit, dan yang keempat adalah praktik fisioterapi mandiri. Selanjutnya ada tata cara praktik fisioterapi. 1. Kewajiban fisioterapis menyusun rencana terapi yang komprehensif. Fisioterapi wajib melakukan asesmen yang cermat terhadap kondisi pasien, termasuk riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan evaluasi fungsional. Berdasarkan asesmen ini, fisioterapi menyusun rencana terapi yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, atau SMART. Melaksanakan intervensi yang tepat, fisioterapi wajib melakukan intervensi sesuai dengan rencana terapi dan berdasarkan bukti ilmiah terbaik atau evidence based on practice. Intervensi ini dapat berupa latihan terapeutik, manipulasi manual, modalitas fisik seperti USG atau elektroterapi, dan edukasi pasien. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pasien. Fisioterapis wajib melakukan secara berkala, menyajikan, dan membuka kemajuan pasien terhadap rencana terapi. Evaluasi ini digunakan untuk menyesuaikan intervensi, menetapkan tujuan baru, atau mengakhiri terapi jika tujuan telah tercapai. Menjaga kerahasiaan informasi pasien. Fisioterapis wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi ini meliputi riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, dan catatan terapi. Meningkatkan kompetensi diri. Fisioterapis wajib terus meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, dan partisipasi dalam kegiatan ilmiah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fisioterapis memberikan pelayanan yang mutakhir dan berkualitas, memberikan informasi yang jelas dan akurat. Fisioterapis wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pasien mengenai kondisi mereka, rencana terapi, risiko dan manfaat intervensi, serta perkiraan biaya. Mematuhi standar profesi dan etika. Fisioterapis wajib mematuhi standar profesi dan kode etik yang berlaku, termasuk menghormati hak-hak pasien, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga integritas profesi. Selanjutnya, larangan selama praktek. Yang pertama, melakukan tindakan di luar kompetensi. Fisioterapis dilarang melakukan tindakan yang berada di luar kompetensi mereka. Jika pasien membutuhkan pelayanan di luar kompetensi fisioterapis, mereka wajib merujuk pasien ke tenaga kesehatan yang sesuai. Selanjutnya, melakukan praktik tanpa izin. Fisioterapis dilarang melakukan praktik tanpa surat izin praktik atau SIP yang sah. SIP merupakan legalitas bagi fisioterapis untuk menjalankan praktek.
Yang ketiga, melakukan praktek di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang. Fisioterapis terlarang melakukan praktik di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang karena dapat membahayakan keselamatan pasien. Yang keempat, melakukan diskriminasi. Fisioterapis dilarang melakukan diskriminasi terhadap pasien berdasarkan ras, agama, suku, jenis kelamin, status sosial, atau kondisi kesehatan. Yang kelima, memanfaatkan pasien. Fisioterapis dilarang memanfaatkan pasien untuk kepentingan pribadi, baik secara finansial maupun seksual. Yang keenam, memberikan janji yang tidak realistis. Fisioterapis dilarang memberikan janji yang tidak realistis mengenai hasil terapi. Mereka harus memberikan informasi yang jujur dan akurat mengenai prognosis dan pasien. Melakukan promosi yang menyesatkan. Fisioterapis dilarang melakukan promosi yang memutar atau tidak etis. Promosi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan tidak boleh mengeksploitasi kerentanan pasien. Yang ketiga ada kewajiban laporan dan evaluasi. Laporan yang disusun mencakup berbagai aspek seperti jumlah pasien, jenis pelayanan, obat-obatan yang digunakan, serta hasil tindakan medis atau keperawatan. Laporan ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan internal, tapi juga sebagai dasar pengawasan oleh Dinas Kesehatan setempat dan instansi pemerintah lainnya. Evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas intervensi yang diberikan dengan kepuasan pasien. Evaluasi ini juga mencakup refleksi terhadap kesalahan atau kekurangan dalam pelayanan sehingga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan selanjutnya. Yang keempat, praktik di beberapa tempat. Praktik pelayanan kesehatan bisa dilaksanakan di berbagai tempat seperti praktek mandiri. Praktek mandiri di sini mereka bertanggung jawab penuh terhadap administrasi, pelayanan, dan pelaporan. Fasilitas kesehatan pemerintah, tenaga kesehatan bekerja di puskesmas, rumah sakit, atau klinik milik pemerintah. Praktik dilaksanakan berdasarkan sistem yang telah diatur dan diawasi secara ketat oleh manajemen institusi pemerintah. Fasilitas kesehatan swasta. Praktik ini dilakukan di rumah sakit atau klinik swasta. Walaupun lebih fleksibel dalam beberapa aspek, standar pelayanan harus tetap mengacu pada regulasi pemerintah. Setiap tempat praktik memiliki tantangan dan keunggulan masing-masing, baik dari segi sumber daya, pengelolaan, maupun fleksibilitas dalam pemberian layanan. Yang kelima, SIP dalam praktek mandiri versus institusi. Surat izin praktek SIP merupakan syarat wajib bagi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktek secara legal. Dalam praktek mandiri, SIP diajukan secara pribadi ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan dokumen seperti surat domisili, rekomendasi organisasi profesi, dan bukti tempat praktik. Tenaga kesehatan juga bertanggung jawab penuh atas pengelolaan administrasi operasional praktiknya. Sebaliknya, dalam praktik ini, institusi seperti jumlah rumah sakit atau puskesmas, SIP diajukan melalui institusi tempat tenaga kesehatan bekerja. Dokumen yang dilampirkan umumnya mencakup surat penugasan dari institusi dan rekomendasi organisasi profesi. Di sini, tanggung jawab administratif lebih banyak ditangani oleh institusi dan tenaga kesehatan mengikuti sistem dan standar operasional yang telah ditetapkan. 6. Etika dan tanggung jawab hukum fisioterapi. Etika profesi adalah prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan seorang profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam profesi fisioterapi, etika menjadi landasan utama untuk menjaga kepercayaan pasien dan menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu. Seorang fisioterapis harus memiliki integritas, empati, dan komitmen terhadap pelayanan yang aman dan efektif. Fisioterapis wajib menjaga kerahasiaan pada data pasien, menghormati hak pasien, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta profesionalisme. Etika juga mengharuskan fisioterapis untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan serta menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi penilaian profesionalisnya. Kode perilaku. Kode perilaku adalah seperangkat aturan yang disusun oleh organisasi profesi untuk mengarahkan perilaku para anggotanya. IFI atau Ikatan Fisioterapi Indonesia telah menetapkan kode etik fisioterapis Indonesia yang menjadi panduan bagi seluruh fisioterapis Indonesia. Beberapa poin penting dalam kode perilaku fisioterapis antara lain menjaga kerahasiaan pasien, memberikan pelayanan fisioterapis yang sesuai dengan standar kompetensi, menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi, tidak menyalahgunakan kepercayaan pasien, menghormati hak pasien atas informasi dan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sydney. Baik, yang berikutnya
6.3 tanggung jawab hukum atas tindakan fisioterapi. Tanggung jawab hukum dalam fisioterapi berkaitan dengan pertanggungjawaban profesional atas segala tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Tanggung jawab ini meliputi beberapa aspek, yaitu aspek perdata, pidana, dan administrasi. Fisioterapis dapat diminta pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian atau malpraktik, kesalahan prosedur atau tindakan di luar batas kompetensi yang mengakibatkan kerugian atau cedera pada pasien. Untuk menghindari permasalahan hukum, fisioterapi harus bekerja sesuai standar operasional prosedur atau SOP, mendokumentasikan seluruh tindakan dan perkembangan pasien secara lengkap, melakukan informed consent konsen sebelum intervensi fisioterapi, dan memiliki sertifikat dan izin praktik yang berlaku. Kemudian 6.4 penanganan pelanggaran. Pelanggaran terhadap etika dan hukum profesi fisioterapi dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, pembekuan izin praktik, hingga pencabutan keanggotaan dari organisasi profesi. Penanganan pelanggaran dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Profesi atau MKEP, dan jika menyangkut aspek hukum juga dapat melibatkan aparat penegak hukum. Berikut ini adalah langkah-langkah penanganan pelanggaran yang meliputi: 1. Pengaduan dari pasien atau pihak terkait. 2. Investigasi oleh Dewan Etik Profesi. Ketiga, pemberian sanksi etik atau rekomendasi hukum jika diperlukan. Next. Lagi. Ini aja sih. 7. Lalu, jenis sanksi teguran pencabutan STR atau SIP. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berupa teguran lisan, B. teguran tertulis, dan atau C. pencabutan SIP dan atau SKIV. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau kepala dinas kabupaten atau kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan fisioterapis yang tidak memiliki SIPF atau SKIF. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3 kelas B4C tingkat 2 fisioterapi. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.